Diduga hendak tawuran, polisi bubarkan sekelompok remaja di Makassar. Sejumlah remaja diamankan beserta busur panah. Waspada kekeringan panjang, efek El Nino akan terasa hingga April 2027 mendatang. 14 daerah di Sulsel alami kekeringan ekstrim. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, polisi membubarkan sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di kota Makassar, Sulawesi Selatan. 7 remaja diamankan beserta sejumlah anak panah dan pelontarnya. Tim Opsnal Polrestabes Makassar bersama Polsek Makassar membubarkan sekelompok remaja yang diduga hendak tawuran di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para remaja tersebut kemudian kabur menyelamatkan diri. Polisi yang melakukan penyisiran mengamankan 7 remaja beserta 5 unit motor dan sejumlah anak panah. Informasinya ada penyerangan, merasa penyerangan sehingga di Rapocini itu kumpul anak-anak muda termasuk dari luar. Untuk mengantisipasinya kita cepat membubarkan sampai terjadi. Dan hasilnya kita dapat dan mengamankan barang bukti, ada kendaraan 5 dan untuk busur kita dapat barang buktinya, dan anak-anak muda yang kita dapat itu ada sekitar 7 orang. Kita ke informasi kasus tawuran antar pelajar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pembusuran saat tawuran antar pelajar terjadi pada 17 Agustus 2026 lalu. 2 pelaku pembusuran pelajar yang ditangkap saat tawuran antar pelajar, masing-masing berinisial R dan H, yang juga berstatus pelajar. Keduanya kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat pembusuran ini, 2 korban yang juga pelajar lainnya alami luka di bagian punggung dan kepala. Keduanya sempat jalani perawatan di RSUD Bahtera Mas Kendari. Jadi pembusuran yang di sini sama di punggung ya sudah diproses ya 2 orang kan dari motor itu dari belakang ya. Tapi ya tersangka sudah sudah ditahan. Sudah kami sekarang dalam. Kasus tawuran antar pelajar di Kendari, Sulawesi Tenggara menuai sorotan. Kasus kerap terulang dan kini memakan korban. Evaluasi pendidikan disarankan agar kasus bisa dicegah. 17 Agustus 2026, dunia pendidikan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tercoreng. Penyebabnya ada kasus tawuran antar pelajar. Kasus ini bahkan memakan korban. 2 pelajar harus jalani perawatan medis usai terkena busur. Tak sampai di situ, puluhan pelajar juga diamankan polisi. Mereka harus jalani pemeriksaan di Polres Kendari usai diduga terlibat dalam aksi tawuran. Kasus ini pun menuai sorotan. Pengamat pendidikan Sulawesi Tenggara angkat suara atas kasus tawuran pelajar ini. Evaluasi sistem pendidikan di Sulawesi Tenggara jadi salah satu yang ditekankan. Politik kami dan saya maksud adalah melakukan evaluasi kepada sekolah-sekolah yang sering melakukan tawuran. Tentunya adalah kepala sekolahnya dianggap gagal dalam membina anak muridnya. Kasus tawuran antar pelajar pada dasarnya termasuk dalam ranah kenakalan remaja. Perlibatan semua pihak sebagai bentuk pencegahan jadi salah satu solusinya. Dia masuk pada kategori gangguan perilaku ya, kenakalan remaja secara psikologis. Edukasi di rumah itu sangat penting. Orang tua itu perlu tahu anaknya keluar kemana, temannya siapa.
apa, berapa lama, itu semuanya harus diketahui gitu, karena itu bisa memutus rantai kenakalan remaja. Dan satu lagi, kenapa kenakalan remaja itu muncul? Karena bisa jadi aturan yang kurang. Anak-anak tuh nggak pernah diajarkan aturan-aturan ataupun norma sosial yang harus dipatuhi. Potensi remaja untuk melakukan hal negatif memang ada, tapi bukan berarti energi mereka tak bisa diarahkan. Memberi ruang dan mengarahkan pada kegiatan positif jadi salah satu cara agar mereka bisa menyalurkan pada hal-hal bermanfaat. Adalah jangan pernah berhenti mengedukasi, menjelaskan aturan boleh dan tidak boleh yang dilakukan secara norma sosial gitu. Itu yang harus dilakukan. Sama memutus rantai itu adalah dengan berarti dia harus menghindari lingkungan itu ataupun memutus pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kenapa kenakalan remaja itu muncul? Karena konformitasnya tinggi, dipengaruhi oleh temennya ngajak A, B, C, jadi akhirnya kan jadi banyak. Tapi Tim Liputan Kompas TV. Seorang pria di Makassar menganiaya rekan kerjanya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku nekat lantaran kesal, sering dihina korban. Pria berinisial AL ini ditangkap tim Resmo Polsek Makassar, Sulawesi Selatan. Pria 39 tahun itu jalani pemeriksaan intensif usai menganiaya rekan kerjanya dengan senjata tajam di Pasar Karuwisi, Kota Makassar. Pelaku yang merupakan residivis ini mengaku kesal lantaran korban kerap menghinanya. Tak terima, pelaku kemudian membacok korban di bagian telinga. Di mana terduga pelaku ini melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang terhadap korban. Kalau untuk luka korban pada bagian apa? Untuk luka korban terdapat di sabetan senjata tajam di telinga sebelah kiri. Kalau hubungan pelaku dengan korban ini informasinya rekan kerja atau seperti apa? Dari hasil interogasi di lapangan, terduga pelaku dengan korban adalah sesama rekan kerja di mana korban dan terduga pelaku kerja di Pasar Karuwisi. Pelaku beserta barang sebilah parang ini kini diamankan di Polsek Makassar. Pelaku terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Polres Merauke mengungkap kasus kematian anak perempuan difabel yang terjadi Oktober 2025 lalu. Polisi menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari penemuan jenazah seorang anak perempuan berusia 11 tahun di Jalan Ternate, Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke pada 27 Oktober 2025 lalu. JRR merupakan korban yang berkebutuhan khusus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial MRP yang merupakan ayah kandung korban sebagai tersangka. Kapolres mengatakan motif yang dilakukan oleh tersangka akibat persoalan internal dalam keluarga sehingga tersangka melakukan kekerasan terhadap anak. Diduga kuat pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja. Hal ini dibuktikan dalam tes urin sehari setelah kejadian dan dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis ganja. Dan dengan tersangka bernama atau berinisial MRP yang merupakan ayah kandung dari korban. Memiliki motif adanya persoalan internal dalam keluarga sehingga tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Patut diduga kuat. Pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober. Dinyatakan yang bersangkutan positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Kasus ini terungkap setelah penyelidikan dilakukan selama 10 bulan. Bahkan polisi juga melakukan ekshumasi jasad korban pada 21 November 2025 lalu. Polisi juga mengamankan 26 barang bukti, diantaranya parang berkarat serta sejumlah pakaian yang ditemukan memiliki bercak darah.
Polisi menyebut penyidikan terhadap kasus ini masih dilakukan dan polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi termasuk istri tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak junto sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, melawan aparat dan berupaya melarikan diri dua pelaku pembunuhan Bribka Adumberta Freddy Lukas Awes tewas ditembak polisi. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Adumberta Freddy Lukas Awes yang terjadi pada 20 Juli 2026. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah proses penyelidikan dan gelar perkara. Kelima orang tersangka diantaranya berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU. Dari penetapan tersangka itu, polisi kemudian menangkap 3 orang pelaku yakni RM, AU, dan MP di kota Dekai. Usai ditangkap, kedua pelaku yakni AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri sehingga personil melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan kedua pelaku meninggal dunia. Sementara itu, 2 tersangka lainnya yakni WG dan RAU alias AU telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan masih diburu oleh tim gabungan. Dari hasil penyelidikan, kelima tersangka diduga kuat memiliki hubungan dengan kelompok KKB Kodam 3 Dunggama Derakma Batalion WSM pimpinan Nabianus. Kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, ya, walaupun sudah diikat ya, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur. Vini Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Sesaat lagi BMKG Wilayah 4 Makassar memperkirakan dampak El Nino akan dirasakan warga hingga April 2027 mendatang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 4 tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah Kodim Provinsi Gorontalo pada tahun 2024. Dari 4 tersangka, 2 diantaranya merupakan ketua dan sekretaris KONI Provinsi Gorontalo. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan serta menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Gorontalo. Dari 4 tersangka, 2 diantaranya ketua dan sekretaris KONI Provinsi Gorontalo, yakni FS dan AP, dan 2 lainnya merupakan pihak ketiga penyedia jasa. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Gorontalo bilang, keempat tersangka diduga menyalahgunakan anggaran dana hibah untuk persiapan dan pasca pelaksanaan PON Aceh Sumut tahun 2024 lalu. Dari total anggaran 25 miliar rupiah, 16 miliar rupiah digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Namun pengelolaan dana tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan. Dari hasil perhitungan penyidik, terdapat kerugian negara kurang lebih sebesar 2,3 miliar rupiah. Pak, peran keempat orang ini apa saja, Pak? Jadi yang pertama dari saudara FS itu adalah selaku ketua KONI, di mana selaku ketua KONI bertanggung jawab secara keseluruhan dari dana hibah tersebut dan menerima sejumlah dana dari kegiatan-kegiatan yang saya jelaskan tadi. Dengan rinciannya kurang lebih FS itu ada 860
Rp85.740.000. Kemudian saudara AP selaku Sekum itu menerima kurang lebih Rp474.125.000. Kemudian MAH selaku Sepiniamal atau penyedia dari Sepiniamal itu Rp744.434.275. Kemudian MAM dari CP Rahma kurang lebih menerima sebesar Rp254.120.000. Saat ini keempat tersangka telah ditahan di Lapas Kelas 2A Gorontalo selama 20 hari ke depan. Kejati menetapkan ketentuan KUHP terbaru yakni pasal 603 dan pasal 604 tentang tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. BMKG Wilayah 4 Makassar memperkirakan dampak El Nino akan dirasakan warga hingga April 2027 mendatang. Sebagian wilayah di Sulsel akan alami kekeringan ekstrim. BMKG Wilayah 4 Makassar menyebut ada 14 daerah di Sulawesi Selatan yang terdampak kekeringan ekstrim akibat El Nino. Daerah tersebut masing-masing Kabupaten Toraja Utara, Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Sidrap, Wajo, Sopeng, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, dan juga Jeneponto. Hujan diprediksi akan turun pada bulan November mendatang. Namun intensitas akan sangat berkurang dibandingkan curah hujan yang normal lantaran dampak El Nino. El Nino diprediksi akan berakhir pada April 2027 mendatang. Untuk prediksi El Nino yang telah kami keluarkan itu, BMKG mengeluarkan bahwa akan terjadi hingga bulan April tahun 2027. Puncaknya di tahun ini, di bulan-bulan Agustus, September. Nanti pada saat November, Desember hingga April dia akan menurun intensitas El Nino-nya. Ini kan dari grafik itu kan ada sangat kuat itu seperti apa, Pak? Iya, itu yanunya tadi kekuatannya. Jadi puncaknya itu El Nino di bulan Agustus ini dengan nilai 2,18 positif 0. Jadi dia kalau dia indeksnya di atas 2, kami kategorikan sangat kuat. Lahan di kawasan Jalan Kontainer SP3 Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya terbakar. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak merambat ke permukiman warga. Kobaran api membakar lahan di sepanjang kawasan Jalan Kontainer SP3, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Kobaran api tak hanya menimbulkan asap tebal, tapi juga mulai merambat ke permukiman warga. Petugas gabungan dari TNI, Polri, pemadam kebakaran, serta relawan diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Petugas masih menyelidiki pemicu kebakaran lahan. Ini dari tadi malam kalau untuk wilayah Jalan Kontainer di SP3 ini tadi malam, terus dari pemadam dari kabupaten juga sudah turun dari tadi malam, sudah terjaga baik, sudah kondusif. Cuma tadi siang ini masyarakat membakar lagi yang di Jalan Kontainer sini, yang di Kelaigit, SP1 juga ada kemarin. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama di tengah kondisi kering dan musim kemarau. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, dampak kemarau panjang dan El Nino membuat petani jagung di Kota Manado, Sulawesi Utara gigit jari. Kesulitan mendapatkan air membuat tanaman di lahan pertanian mati dan tak bisa dipanen. Dampak kekeringan semakin terasa di Kota Manado. Tanaman seperti jagung dan rempah-rempah terancam mati dan gagal dipanen. Salah seorang petani di Kelurahan Paniki 2, Kota Manado mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan bertani karena sumur yang biasa dipakai untuk kebutuhan di kebun kering sejak 3 minggu terakhir. Sementara untuk membeli air, petani mengaku tidak memiliki anggaran karena harga air yang dijual terlalu mahal. Kekeringan ini sekitar 3 minggu. 3 minggu berjalan ini yang ada tanam. Ada yang jadi, ada yang enggak. Ada yang timbul tenggelam.
Ini kendala utamanya apa, Pak? Ya, kendala utamanya cuma air. Jadi gagal panen, Pak? Ya, gagal panen. Selain milo apa aja yang ditanam? Milo, ubi, sana balakama. Petani di Manado ini menyebut dirinya mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan membantu menyuplai air bagi para petani, terutama di wilayah yang terdampak kekeringan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan air bersih bagi warga yang mengalami krisis air. Penyaluran air bersih ini untuk membantu warga yang terdampak kekeringan. BPBD bersama PMI Kota Manado menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga di Kelurahan Paniki 2, lingkungan 1 Kota Manado. Bantuan ini disambut syukur oleh warga sebab selama 3 minggu terakhir, warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk permintaan masyarakat, apa yang belum sedia, orang ini 5.000 liter. Yang ini berapa? 5.000 liter, 5.000 liter dari PMI. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya tadi malam di Kima Atas juga sama 5.000 liter. Oke, total seberapa lama Bu kegiatan ini jalan? Orang kalau untuk dengan PMI 2 hari. Kalau dengan Pak Pedam, PDAM dan Pelmi kemarin hari Selasa, orang bawa di Bunaken Kepulauan. Ini syukur alhamdulillah datang bantuan dari pemerintah. Terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan air pada kami yang sangat membutuhkan ini air ini. Aduh, Pak, kalau krisis air bersih begini, apa saja yang terganggu di rumah, Pak? Ya, semuanya. Mau mandi susah, mau cuci susah, baju menumpuk, debu di mana-mana, mau bersihkan halaman juga disiksa. Sebelumnya, Kepala BPBD Kota Manado Donald Sambuaga mengatakan penyaluran air bersih difokuskan ke daerah-daerah yang telah melaporkan adanya krisis air bersih dan kekeringan. Sementara itu, warga meminta pemerintah dapat secara rutin memasok air bersih selama krisis air masih berlangsung. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sesaat lagi, saudara, 20 tahun rusak jembatan di Kampung Rapo-Rapo Jawa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, akhirnya dibangun ulang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Wafik Asisa. Harga ayam di Makassar, Sulawesi Selatan alami kenaikan. Naiknya harga ini membuat penjualan menurun. Harga ayam di pasar tradisional Panakukang Makassar, Sulawesi Selatan sudah naik sejak beberapa pekan terakhir. Untuk berat 2 kg lebih dijual seharga Rp50.000. Sementara untuk berat 1,6 kg dijual Rp46.000. Naiknya harga ayam ini dikeluhkan pedagang lantaran penjualan mereka sepi. Itu kalau naik harga ayam karena apa? Kalau dari kamu sendiri? Nggak tahu bilang karena pengaruh apa. Mungkin MBG ya. Banyak permintaan. Ya, banyak permintaan dari MBG kan. Iya. Kalau pembeli bagaimana, Bu? Pembeli seperti biasa, sepi. Oh, sepi. Ya. Kalau ayam ini dari mana, Bu? Ayamnya ada tergantung dari kantornya. Yeah. Ada dari Jeneponto, Pangkep. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara gelar gerakan pangan murah di kantor Desa Kolongan, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara. Pangan murah ini diserbu warga. Sejak pagi, kantor Desa Kolongan telah ramai didatangi warga setempat. Mereka datang untuk berburu bahan pokok yang dijual pemerintah provinsi lewat gerakan pangan murah. Komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai merah, bawang putih, serta bawang merah. Pangan murah kali ini adalah kolaborasi pemerintah provinsi melalui Dinas Pangan Daerah bekerjasama dengan Pemkab Minahasa Utara.
Harga bahan pokok yang dijual pun di bawah harga eceran tertinggi yaitu HEP. Kebetulan Desa Kolongan, Kecamatan Talawan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat. Warga nampak sangat antusias berbelanja di gerakan pangan murah ini. Mereka mengaku sangat terbantu dan senang, apalagi di kondisi musim kemarau saat ini, sejumlah bahan pokok dan bumbu dapur mulai naik. Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak memungkinkan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Oke, tanda harga sendiri bagaimana? Apakah beda jauh dengan pasar tradisional? Beda dengan harga di pasar, ada perbedaannya sekitar 2-3 ribu. Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Jembatan Garuda menghubungkan kawasan pemukiman warga dan area perkebunan masyarakat akhirnya bisa dilalui setelah Kodam 13 Merdeka lakukan perbaikan. Jembatan sepanjang 52 meter ini diharapkan bisa memudahkan mobilisasi warga. Satu unit jembatan Garuda sepanjang 52 meter berhasil diselesaikan TNI Angkatan Darat di bawah Kodam 13 Merdeka dalam program Jembatan Garuda Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jembatan gantung di atas sungai ini menjadi akses penghubung utama warga Desa Talawan Atas Kecamatan Wori dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Sebelum ada jembatan, setiap hari warga harus menyeberang menggunakan perahu, bahkan roda sapi untuk bisa mengakses wilayah perkebunan. Warga bahkan sulit menyeberang jika air sungai meluap saat musim hujan tiba. Kehadiran jembatan ini menjawab kesulitan warga yang selama ini terpaksa mengeluarkan biaya ekstra jika mengangkut hasil pertanian lantaran akses transportasi yang terbatas. Masyarakat Desa Talawan Atas itu sangat bersyukur dengan adanya jembatan yang dibangun oleh TNI ya. Rata-rata penduduk Talawan Atas ini 95% itu adalah petani. Kasihan ya kalau ada desa kita diterjang banjir. Biasanya hasil produksinya kita itu orang Manado sebelah kuala di sini. Jadi kos angkutannya itu mahal. Ya puji Tuhan dengan bantuan dari Bapak Presiden ya. Kita mengucapkan terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia, kemudian untuk Pak Kasat ya yang sudah membantu masyarakat Desa Talawan Atas ya. TNI AD membangun bersama masyarakat Talawan Atas dengan jembatan Garuda ini ya. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus bilang, jajaran Kodam 13 Merdeka akan membangun sebanyak 97 unit jembatan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Lebih dari 60 jembatan sudah tuntas pengerjaannya dan sebagian sedang dalam tahap penuntasan. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mendorong perekonomian warga, terutama di wilayah dengan kondisi geografis terbatas dan terpencil. Jembatan gantung ini salah satu bagian dari 97 jembatan Garuda atau jembatan Merah Putih yang dibangun oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di jajaran Kodam 13 Merdeka. Saya ingin meyakinkan bahwa ini telah selesai dan layak untuk digunakan oleh masyarakat. Untuk Bapak Ibu ketahui, kami di wilayah Kodam ada 2 titik, sasaran Korem 131 di Manado atau Sulawesi Utara dan Korem 133 di Gorontalo. Doa kami semoga masyarakat bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Ini Bapak Ibu semuanya. Senang nggak Bu? Senang. Terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih kepada siapa? Presiden yang sangat memperhatikan titik-titik kecil. Pangdam 13 Merdeka berpesan agar masyarakat menjaga jembatan Garuda ini sehingga dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Personil TNI Angkatan Darat dari Kodam 14 Hasanuddin membangun jembatan di Kampung Rapu-Rapu Jawa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jembatan yang jadi akses satu-satunya warga ini dibenahi setelah 20 tahun rusak. Personil TNI dari Kodam 14 Hasanuddin membangun jembatan di Kampung Rapu-Rapu Jawa, Kelurahan Bori Apaka, Kecamatan Bunkuro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jembatan yang jadi akses utama warga ini dibangun ulang usai 20 tahun rusak parah. Petugas pun berjibaku. Proses pengerjaan dilakukan bahkan hingga malam hari. Jembatan ini jadi jalur penghubung utama warga. Rusaknya jembatan membuat warga harus mencari jalur alternatif dengan jarak yang jauh. Kini jembatan telah rampung dibangun setelah dikerjakan selama 35 hari. Dan ini kami berkomunikasi terus dengan pemerintah daerah, Bupati Wali Kota dalam hal ini untuk terus mencari sasaran berikutnya. Dan kita akan nanti membangun ratusan lagi jembatan-jembatan perintis, terdiri dari jembatan Aramco, jembatan beton, serta jembatan perintis Garuda ataupun jembatan gantung. Itu. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan TNI Manunggal Air. Kita sudah membangun 255 titik sumur-sumur bor, baik itu untuk keperluan air bersih maupun untuk pertanian. Dengan diresmikannya jembatan beton Garuda ini, diharapkan mobilitas warga di Kampung Rapu-Rapu Jawa bisa semakin mudah. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Limbah organik sering dianggap tidak bernilai, namun ini tidak bagi seorang dosen di Gorontalo yang mampu mengubah batang pohon aren jadi furnitur dengan bentuk unik. Seperti apa hasil karyanya? Berikut informasinya. Batang pohon aren yang tergeletak dan dibiarkan terurai kini mendapat kehidupan baru. Di tangan Iwayan Sudana, dosen dan peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo, batang aren diolah menjadi berbagai perawat rumah tangga. Ide awal dari penelitian yang dilakukannya sekitar 12 tahun lalu. Dan kini hasil penelitian tersebut dikembangkan bersama Hunto Artis, ruang kreatif yang telah banyak mempertemukan pelaku seni di Gorontalo. Prosesnya dimulai dari batang aren utuh dipotong menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan itu kemudian dibersihkan, dihaluskan, dan dibentuk sesuai kebutuhan. Sentuhan terakhir diberikan melalui warna dan lukisan garis bermotif karawo, motif khas Gorontalo yang membuat setiap produk memiliki karakter tersendiri. Dari proses panjang ini, lahirlah berbagai produk inovatif, mulai dari bangku, meja, hingga rak penyimpanan yang estetik. Wayan menilai batang aren memiliki tekstur yang unik dan daya tahan yang baik. Ketersediaan bahan baku di Gorontalo juga menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan inovasi ini. Aren ini di sini itu kan yang dimanfaatkan kan selama ini saguer, sagu. Nah, aren setelah umur tertentu mereka akan tidak produktif lagi dan kemudian mati. Pohon aren itu bagi saya dia memiliki potensi artistik yang luar biasa, terutama teksturnya yang tekstur alaminya yang sangat berbeda dari pohon-pohon lainnya. Nah, pohon aren itu setelah tidak produktif, maka itulah yang kita gunakan untuk bahan baku. Di kemudian hari bisa saja untuk produk-produk lain, misalnya kap lampu, bahkan bingkai foto, kemudian dipotong-potong atau diiris-iris, dan itu produknya itu juga menjadi produk yang langka bagi saya. Dengan sentuhan tangan dan proses yang tepat, material yang selama ini terabaikan bisa berubah menjadi produk yang memiliki fungsi dan nilai estetik. Meski mulai mendapat perhatian, produk ini belum dipasarkan secara luas. Wayan dan tim masih mengevaluasi teknik pembuatan, efisiensi produksi, hingga menentukan nilai jual yang sesuai. Inovasi ini menjadi upaya membuka pemanfaatan baru dari potensi lokal, sekaligus mengubah material yang selama ini terabaikan menjadi produk kreatif bernilai.
Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, guna mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah sekolah, pemerintah Kota Manado menyerahkan SK Wali Kota tentang penunjukan 25 kepala sekolah baru. Penyerahan SK yang berlangsung di kantor BKPSDM Kota Manado Kamis sore dipimpin langsung oleh Sekretaris Kota Manado Stephen Dandal. Dalam sambutannya, Stephen Dandal menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai kepala sekolah. Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya bertugas mengelola aset milik negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kota Manado. Tanggung jawab moral dari kepala sekolah bahwa kan ada anak-anak bangsa yang dititipkan ke satuan pendidikan yang mereka pimpin. Jadi mereka harus bertanggung jawab secara moral untuk supaya anak-anak bangsa ini bisa secara optimum untuk mendapatkan atau mengembangkan potensi yang dia miliki sejak lahir untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado Bart Asa memastikan penyerahan SK dilakukan sesuai prosedur, di mana para kepala sekolah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Ketentuan itu wajib guru yang memenuhi syarat, antara lain golongan pangkat yang memenuhi syarat, kemudian sudah sertifikasi guru itu dan umurnya belum 56 tahun itu harus mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah atau pelatihan BCK. Nah, mereka ini adalah guru-guru yang sudah tersaring dan terdatabase dalam KSPSTK. Pemerintah Kota Manado masih akan menyerahkan SK penunjukan kepala sekolah baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan, terutama menyusul sejumlah kepala sekolah yang akan memasuki masa purna bakti. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Aksi solidaritas untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda di Kota Merauke, Papua Selatan. Kami bersolidaritas tanpa batas melakukan aksi galang dana dikonsepkan dari hari seri yang lalu. Pun aksi galang dana ini kami media saudara-saudara kita yang mengalami musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang sangat menganaskan dan sangat memprihatinkan. Ada beberapa kota studi kawan-kawan lakukan aksi yang sama dan kami di Merauke juga melakukan aksi yang sama. Untuk titik melakukan aksi galang dana ada 8 titik di Kota Merauke, tempat yang sentral. Nanti untuk proses penyaluran sendiri, kami akan lakukan baik komunikasi dengan teman-teman posko independen yang ada di Nusa Tenggara Timur. PT Pelindo Regional 4 bersama PT PLD menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di NTT. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan lainnya. Bantuan ini diharapkan meringankan beban para korban gempa. Selain mengirim bantuan, Pelindo Regional 4 juga mendirikan posko bantuan bagi para donatur atau instansi yang ingin mengirimkan bantuan bagi korban gempa NTT. Nantinya bantuan ini akan diangkut menggunakan kapal pelni. Pelindo menyiapkan posko yang ada di sini untuk penerimaan bantuan dari saudara-saudara kita ya, untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan bencana di NTT. Jadi kami support fasilitas seperti posko ini, dan kalau ada pengiriman dari wilayah timur seperti Papua, kami sediakan gudang untuk menampung bantuan tersebut. Bantuan logistik bagi korban gempa di NTT sudah dilakukan di sejumlah pengungsian warga. Namun distribusi dinilai warga belum merata, khususnya untuk anak-anak dan ibu hamil. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Joda Hamondangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Nusa Tenggara Timur berikut ini. Saudara, memasuki hari ke-6 pasca bencana gempa bumi, kita melihat masyarakat Nagekeo sudah mulai beraktivitas meskipun bukan beraktivitas berat. Memang masih banyak potensi gempa susulan. Nah,
Terkait dengan adanya distribusi bantuan, apakah sudah terpenuhi atau tidak, ini saja menjadi tanda tanya. Dikarenakan memang ada yang mengatakan tidak merata, tapi ada juga yang mengatakan ini sudah terpenuhi. Saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi yang memiliki anak, dengan Ibu siapa? Ibu Harisna. Ibu Harisna kan punya anak mulai dari balita sampai yang agak lebih besar ya. Kalau distribusi bantuan, katakanlah mungkin seperti pamper, seperti pembalut dan sebagainya, sudah terpenuhi belum? Belum. Karena barusan dapat tadi itu. Iya. Sudah dapat tapi baru hari ini aja ya? Ya, baru pamper sama minyak telon 1 botol. Yang saya harapkan ya terpenuhilah. Maksudnya kan kalau memang ada yang adil lah begitu. Setiap posko itu di mana, biarpun sekecil bagaimanapun, biarpun mandiri ya tetap harus berhenti begitu. Oh ini apa yang dibutuhkan begini-begini ya begitu. Kalau untuk beras mungkin di Mbak sini ya, alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak waktunya. Semoga ada distribusi logistik yang lebih merata ya. Distribusi bantuan yang semakin banyak dan juga mungkin jenisnya pun sudah cukup beragam. Pemberian logistik ini diharapkan bisa lebih merata, tidak hanya mungkin kepada yang mengungsi mungkin di kelompok-kelompok besar atau mungkin di lapangan, tapi juga kepada kelompok-kelompok mandiri ini. Juna Menangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.